Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wijaningsih dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seputar pergaulan sehat. Perlu kita ketahui secara bersama, di zaman sekarang ini sudah maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja, sehingga banyak negatif yang sudah nampak sejak sekarang ini, seperti adanya seks bebas, tawuran, perkelahian antar sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu saya di sini akan mengulas beberapa poin mengenai pergaulan sehat. Kita awali dengan poin pengertian pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah proses interaksi antara individu dengan individu yang lainnya ataupun individu dengan kelompok yang terjalin secara normal, baik secara tubuh, jiwa, ataupun kehidupan sosialnya. Sebagai makhluk sosial, agar bisa mendukung terciptanya pergaulan yang sehat, kita harus memperhatikan etika dalam pergaulan kita sehari-hari. Poin kedua mengenai ciri pergaulan sehat. Nah, teman-teman, sudah adakah ciri pergaulan sehat ini pada kehidupan pergaulan kalian? Pergaulan sehat memiliki beberapa ciri, diantaranya berakhlak mulia, senantiasa berprasangka baik, pemaaf, jauh dari kata rasa iri maupun dengki, mempunyai sifat malu, berusaha menepati janji, sopan dalam bertutur kata, selalu senyum dan mengucap salam ketika bertemu, selalu mengingat kepada kebaikan, mengunjungi teman ketika terkena musibah, membantu teman yang kesusahan, memberi nasihat baik, serta tidak membicarakan aib atau kejelekan dari teman maupun saudara kita. Nah, poin ketiga ini mengenai faktor pergaulan sehat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Akankah seseorang remaja memiliki pergaulan yang sehat atau justru yang sebaliknya? Faktor-faktor tersebut antara lain: pertama, kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek yang penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Remaja biasanya memiliki standar-standar tertentu tentang sosok fisik ideal yang mereka idamkan. Akan tetapi, standar kecantikan tersebut merupakan hal yang relatif bagi setiap orang. Oleh sebab itu, remaja harus mensyukuri dan memanfaatkan kondisi fisik yang mereka miliki sebaik mungkin. Yang kedua, mengenai kebebasan emosional. Pada umumnya, remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Ketika menginjak usia remaja, seseorang biasanya akan berusaha agar argumen atau pendapatnya diakui atau disejajarkan dengan orang dewasa. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, dibutuhkan pendekatan yang sifatnya demokratis dan terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Yang ketiga, interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja apabila contoh, interaksi sosial tersebut dilakukan dengan orang-orang atau di lingkungan yang baik. Yang keempat, pengetahuan terhadap kemampuan diri sendiri. Kelebihan atau potensi yang terdapat dalam diri sendiri seseorang pada dasarnya bersifat laten. Artinya, potensi tersebut harus digali dan dirangsang secara terus-menerus agar bisa menjadi optimal. Kita harus bisa melihat sejauh mana potensi yang ada dalam diri kita dan di jalur mana potensi tersebut terkonsentrasi untuk bisa diperdalam hingga akhirnya mampu menjadi karya yang baik. Yang kelima, mengenai penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Seseorang psikolog menemukan bahwa orang yang komitmen terhadap nilai-nilai agama, jiwanya cenderung lebih sehat. Kondisi tersebut ditampilkan melalui sikap yang positif, optimis, spontan, bahagia, serta penuh gairah dan vitalitas. Poin selanjutnya mengenai prinsip dasar pergaulan yang sehat untuk remaja. Antara lain prinsip-prinsip tersebut: pertama, menyadari adanya perkembangan diri bertumbuh sehingga melahirkan kebutuhan untuk berrelasi dengan teman sejenisnya maupun
dibangun hendaknya memberi nilai positif kepada kedua belah pihak. Yang ketiga, mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan tepat terhadap sahabat, khususnya lawan jenis. Hal ini untuk bertujuan menciptakan keseimbangan. Yang keempat, tidak berprasangka bahwa bersahabat dengan lawan jenis pasti akan muncul masalah perasaan suka. Persahabatan antara laki-laki dan perempuan tidak harus menjadikan mereka saling suka. Mereka tetap dapat berteman dengan baik dan wajar. Selanjutnya, apabila dalam bersahabat antara lawan jenis timbul perasaan suka, hal itu wajar saja dan seharusnya tidak mengurangi arti persahabatan. Poin berikutnya mengenai dampak pergaulan sehat. Tentunya dampak positif. Berikut ini dampak positif dari pergaulan sehat. Di antaranya yaitu tidak mudah iri dan dengki kepada orang lain, tak suka membicarakan aib orang lain, senang membantu orang lain, memiliki akhlak yang baik, ramah terhadap orang lain, selalu ingat kepada kebaikan, lebih sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, selalu menepati janji, pemaaf atas kesalahan orang lain, mempunyai prasangka baik kepada orang lain. Nah, berikut ini poin yang terakhir mengenai beberapa cara yang dapat dilakukan remaja agar tetap bisa berada di lingkungan yang sehat. Pertama, adanya kesadaran beragama. Kedua, memiliki rasa setia kawan. Ketiga, bijak dalam memilih teman. Keempat, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Kelima, memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan tersebut memiliki perbedaan tertentu. Dan yang terakhir, menstabilkan emosi. Nah, berikut ini saya berikan contoh pergaulan sehat di lingkungan kita. Pertama, ada kegiatan pecinta alam, organisasi karang taruna, kegiatan pengembangan diri, dan kelompok belajar. Nah, saya kira cukup dari saya mengenai poin-poin tentang pergaulan sehat. Dengan ini saya berharap bahwa kita semua sebagai remaja kita bisa berada selalu di lingkungan yang sehat dan menjauhi lingkungan yang kurang baik, terutama lingkungan pergaulan bebas sesuai dengan apa yang ada dalam agama kita. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.